Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laisa Nabila, NIM 11180055. Saya mahasiswi dari Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Perkenalkan, nama saya Nurul Umi Maghfirah, nomor NIM 118033. Saya mahasiswa Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferry Irwanto, NIM 118053, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Oke, pada pertemuan kali ini saya dan teman-teman akan menjelaskan mengenai evaluasi media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan salah satu komponen yang paling penting dalam menjalankan proses pembelajaran. Sebab, suka atau tidak suka, kehadiran media ternyata dapat membantu proses belajar mengajar. Sebagaimana tujuan pembelajaran pada media massa. Terlebih lagi berbagai manfaat yang kemudian dapat diberikan oleh penggunaan media pembelajaran yang tepat. Tentunya hal ini bisa menjadi salah satu dalam meningkatkan minat terhadap pembelajaran dan pendidikan kita. Memenuhi aspek dan unsur-unsur tentu saja bisa membuat proses pembelajaran semakin efektif. Oleh karena itu, dalam penggunaannya, tentunya media harus memiliki beberapa kriteria yang kemudian harus dipenuhi agar dapat menyatu dengan proses pembelajaran. Ada 10 ciri-ciri efektif media dalam pembelajaran yang tepat. Yang pertama, yaitu harus sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Media pembelajaran yang dipilih haruslah mampu mendukung proses belajar dalam mencapai tujuannya. Sehingga dengan demikian, maka akan didapatkan kesinambungan dan konektivitas antara keduanya. Yang kedua, karakteristik media yang akan digunakan haruslah sesuai dengan proses pembelajaran. Maksudnya, media pembelajaran yang akan digunakan haruslah memiliki kriteria yang sesuai. Sebab, jika tidak sesuai, maka akan bisa menghambat proses pembelajaran. Yang ketiga, mampu mendukung isi dan bahan pembelajaran. Media pembelajaran harus mampu mendukung isi serta bahan pembelajaran. Sebab tanpa dukungan tersebut, pastinya proses pembelajaran akan sama saja dengan atau tanpa menggunakan media dalam komunikasi kepemimpinan. Untuk menjadikan media pembelajaran sesuai dengan kriteria, maka dukungan terhadap isi, materi, dan bahan pembelajaran haruslah terpenuhi. Kemudian, yang keempat, media mudah diperoleh. Sangat penting untuk memperhatikan bagaimana kemudahan media tersebut dapat diperoleh, sebab resiko kerusakan terhadap media pembelajaran dapat selalu terjadi, sehingga kita harus menemukan pengganti media yang baru. Kemudian yang kelima, yaitu kemudahan dalam pengaksesan. Kesukaran media diakses malah dapat membuat proses pembelajaran tidak berjalan dengan lancar, sebab pengguna tidak bisa mengakses atau menggunakannya. Otomatis, hal ini menjadi hal yang sia-sia. Yang keenam, yaitu tidak memakan waktu yang lama. Media pembelajaran harus bersifat efisien sebagai proses komunikasi yang efektif. Dalam hal ini, media yang digunakan tidak membutuhkan waktu yang lama dalam persiapannya. Kemudian yang ketujuh, kesesuaian media pembelajaran dengan cara berpikir siswa. Kesesuaian tersebut akan bisa menarik minat para siswa untuk lebih menyukai sekaligus menggemari proses belajar. Jangan sampai pengguna media pembelajaran malah bisa menurunkan minat belajar siswa. Yang 8 yaitu dengan kemampuan para pengajar. Sebab secanggih apapun sebuah media pembelajaran tidak akan berjalan secara optimal.
maka manfaat yang harus diperoleh tidak akan bisa secara optimal. Dengan demikian, maka harus terdapat konektivitas antara skill user dengan media pembelajaran yang akan digunakan. 9. Yaitu sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan. Media pembelajaran yang digunakan harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Anda tidak bisa menggunakan media yang membutuhkan tenaga listrik, tempat belajar yang tidak tersedia listrik. Kemudian yang ke-10 yaitu efektivitas penggunaan media dalam pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan harus memenuhi kriteria berupa efektivitas penggunaan. Dalam hal ini, aspek waktu, skill penggunaan harus bisa sesuai dengan media dapat digunakan secara efektif. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang kriteria atau pedoman yang dipakai di dalam mengevaluasi media pembelajaran. Kita mulai dengan yang pertama, yakni relevan dengan tujuan pembelajaran. Artinya, media tersebut harus sesuai dengan tujuan yang akan dicapai di dalam suatu pembelajaran tersebut. Yang kedua, sesuai dengan waktu, alat, dan bahan-bahan yang tersedia. Kita harus menyesuaikan di dalam membuat media pembelajaran. Kita harus memakai bahan-bahan yang tersedia saja. Jangan menyulitkan diri kita sendiri dengan memakai bahan-bahan yang sulit untuk kita temukan. Seperti itu. Yang ketiga, sesuai dengan jenis kegiatan. Harus sesuai. Suatu contoh, kita membuat media pembelajaran tentang sholat jenazah. Misalnya, artinya harus sesuai media pembelajaran dengan kegiatan di dalam kepengurusan jenazah tersebut. Jangan tidak sesuai, nanti dapat menyulitkan pendidik dan juga peserta didik tersebut di dalam memahaminya. Baik, selanjutnya yang keempat, menarik peserta didik. Artinya media tersebut harus menarik. Jangan media tersebut itu sifatnya itu pasif, tidak menarik. Hal itu akan menyebabkan peserta didik menjadi malas-malasan dan tidak mau mengikuti pelajaran. Seperti itu. Yang kelima, sesuai dengan kecakapan pendidik. Artinya media tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan dari pendidik tersebut. Jangan sampai menyulitkan pendidik tersebut. Yang keenam, aktual. Media tersebut harus sesuai dengan perkembangan zaman. Jangan sampai media tersebut ketinggalan zaman. Begitu ya. Yang ketujuh, skala dan ukuran. Harus ada perbandingan. Kita membuat media pembelajaran itu, ukurannya disesuaikan. Jangan sampai terlalu besar, jangan juga sampai terlalu kecil. Seperti itu. Selanjutnya, bebas dari bias ras, suku, dan gender. Artinya media tersebut tidak menyinggung suatu ras tertentu atau suku tertentu atau salah satu gender tertentu. Seperti itu. Yang terakhir, isi materi. Isi materi ini harus tercakup dalam media pembelajaran tersebut. Jangan sampai medianya melenceng dari isi materi. Baik, kita lihat dari semua pembahasan baik dari Mbak Lala, Mbak Viro, dan juga saya, ini dapat disimpulkan bahwa di dalam mengevaluasi suatu media pembelajaran ada beberapa kriteria yang harus dicapai. Di antaranya sesuai dengan tujuan pembelajaran, sesuai dengan alat dan bahan yang tersedia, sesuai dengan kemampuan pendidik dan peserta didik, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan isi materi dan lain sebagainya. Dan yang paling penting ialah efektivitas dari media pembelajaran tersebut. Seperti itu ya. Baik, dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.